indikator. Kalau menurut Mbak, referensi untuk membaca Sebenarnya gini, itu apakah berarti dari yang mana? Apakah titik awalnya itu Komunitas belajar bersama, penuh canda, penuh tawa, mari bergabung bersama. Together in knowledge, together in growth. hal indikator ini adalah hal yang penting untuk dipelajari karena banyak orang yang kisruh dengan ini gitu. Oke. Nah, apa nih? Yang pertamanya, Pertamanya. Kok kayak orang Langoan ya? Langoan itu salah satu daerah di Sulawesi Utara. Ngomongnya gitu. Lanjut. Oke, kenapa? Apa sih itu indikator, Bung? Apa sih indikator? Nah, jadi begini. Saya pernah bikin konten tentang ini dan bahkan banyak bahas tentang ini. Indikator ini adalah alat bantu. Oke, alat Itu. bantu nih. Itu. Garis bawah ya, indikator ini adalah alat bantu dan bukanlah alat untuk memprediksi masa depan. Paham ya? Itu dua hal berbeda. Jadi alat bantu. Oke. Nah, sama seperti misalnya ada orang yang cedera misalnya, cedera akhirnya dia patah kaki. Dia jalan pakai tongkat. Ya. Tongkat itu adalah alat bantu untuk berjalan. Ya. Tapi bukan menyembuhkan dia dari patah kakinya. Oke, Paham ya? Dua hal yang berbeda. Jadi hanya alat bantu untuk dia bisa berjalan. Oke, Nah, sama dengan indikator. Indikator ini hanyalah alat bantu. Itu kalau ditanya pengertian. Apalagi? Tadi Bung menyampaikan bahwa saya melihat sendiri, bukan Bung menyampaikan ya. Mereka yang di private community menggunakan indikator. Kok Bung nggak memakai indikator? Kenapa sih? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Tiba-tiba malam hari ini kamu cerdas ya gitu. You didn't have to cut me off. Now we were nothing. Jadi Cedras. Cedera yang cerdas. Asik. Oke. Nah, jadi begini. Kenapa mereka menggunakan indikator? Menurut saya itu adalah cara mereka menggunakan alat bantu untuk beranalisa. Oke. Apakah itu salah atau kurang bagus? Nggak ada yang salah dengan itu. Namanya juga alat bantu ya. Iya, iya. Semua orang punya hak untuk menggunakan alat bantu. Alat bantunya juga gratis. Apa yang salah? Tapi kenapa saya tidak menggunakan indikator? Karena menurut saya nggak memerlukan alat bantu itu. Oh, sombong nih. Oh bukan ke arah situ maksudnya. Kok bisa ke situ ya? Iya, sombong. Bukan ke arah situ. Kan nggak gitu. butuh alat bantu. Bukan. Gini. Gimana ya bahasanya iya juga terkesan sombong ya. Bukan. Bercanda. Gini. Sabar. Saya cari analogi yang gampang ya gini. Gini deh. Oke. Gini analogi yang gampang nih. Tiba-tiba jadi sombong gitu. Oke, jadi begini. Contoh ada anak kecil. Anak kecil belajar jalan. Ada anak yang perlu kayak Tuntunan nih, bantu. Bukan. Ada apa baby stroller tuh kayak gitu. Oh, yang, tahu. Yang dia pakai untuk dia alat bantu untuk dia Kayak jalan. Pelampung darat. Iya kayak gitulah kira-kira bentuknya ya. Seperti apa saya rasa kalau misalnya ini video diedit ada bentuknya ya dikeluarin. Nah itu dia perlu alat bantu tuh gitu. Tapi ada anak yang bisa jalan Tanpa alat itu gitu. Oke. Nah tujuan utamanya apa? Jalan kan? dong. Bukan siapa yang lebih jago. Iya. Bukan, tapi tujuannya jalan. Jadi kalau menurut saya sudah tujuan saya dan anggota private community atau siapapun tentu tujuannya profit kan. Iya. Nah kalau semuanya bisa profit tanpa alat bantu ngapain? Iya. Dan bukan berarti ada yang nggak pakai alat bantu dia lebih jago, ataupun sebaliknya kalau dia pakai alat bantu dia lebih payah. Enggak, tujuan kita profit. Oke. Nah, Satu gitu. tujuan yang sama nih. Iya, gitu. Oke, lanjut. Nah, Terus itu kan tadi udah bahasa pertanyaan baku ya yang paling dasar harusnya yang diketahui banyak orang. Lanjut lagi. Jenis-jenisnya apa aja sih? Nah ini nih keren nih, karena ada banyak orang menggunakan indikator tapi tidak mengetahui jenis-jenisnya. Iya. Jadi penting. Nah jadi begini. Kalau saya simpulkan, karena ini jenisnya banyak banget. Kalau benar-benar ikut bahasa buku, indikator nih banyak banget. Oke. Tapi karakteristik dari Bitcoin Goceng adalah memberikan sesuatu yang disimpelkan, Dan yang mudah dimengerti. mudah dimengerti. Nah, jenis indikator menurut saya hanya terbagi 3 tipe besar. Apa aja tuh, Bung? Nah, tipe pertama itu adalah indikator tren. Jadi indikator yang merupakan alat bantu untuk membaca trennya lagi kemana.
Arahnya nih. Arah. Tujuan. Iya. Oke. Tapi bukan menebak ya. Iya, beda. Hanya menentukan. Contoh begini, misalnya sebuah apa namanya? Kayak ini lah. Ruangan ini nih sekarang ber-AC. Ya. Iya kan? Ber-AC. Terus ada termometer. Hmm. Termometer tujuannya apa? Mengukur suhu. Mengukur, menentukan bahwa sekarang ini lagi suhu panas, dingin, kayak gitu diukur. Iya. Gitu. Tapi bukan untuk mengubah suhu atau menebak nih berapa menit ke depan nih suhunya akan panas berapa? nih. Bukan. Nah, paham ya? Paham, Jadi itu paham, indikator paham. tren. Hmm. Nah, contoh. Ya, Contoh indikator tren misalnya moving average. Nah, moving average ini adalah namanya moving average. bergerak. Pergerakan rata-rata. Hmm. Average itu kan rata-rata ya. Jadi pergerakan rata-rata. Jadi setelah dia kalkulasi secara gampang dalam misalnya 1 minggu berjalan atau 1 tahun berjalan satu periode tertentu itu rata-ratanya berapa? Nah, dia tampilkan dalam bentuk garis-garis. Oh. Nah, garis-garis ini menunjukkan bahwa garis ini merupakan garis dari pergerakan rata-rata. Jadi ibaratnya kalau kita bikin grafik, ada orang-orang yang suka bikin grafik kan itu bisa kalau diinput angka-angkanya akan menimbulkan satu garis kan ya. Iya. Nah, garis itu kira-kira yang ditimbulkan di moving average. Oke, paham. Jadi tujuannya menunjukkan pergerakan arah rata-rata kemana dalam bentuk trennya. Tren naik kah? Tren turun kah? Trennya sedang ranging kah? Sideways kah? Oke. Seperti itu. Nah, indikator kedua nih. Iya. Indikator indeks. Indeks. Indeks kan berarti sebuah kumpulan ya. Kumpulan data. Iya. Data ini bisa berupa harga, bisa berupa volume, Oh. bisa berupa bias orang-orang. Oh, bukan data pribadi yang hilang ini. Waduh. Enggak akan. Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Ya tunggu aja, ini kan lagi di ini. Ya itu kan keituannya bisa kita itukan. Nanti anunya kita ini. Kalau itu lembaga yang lain. Waduh. Ini kumpulan data. Jadi indikator berupa indeks merupakan kumpulan data dari yang dia sudah kumpulkan dan dia tampilkan total akumulatif dari semua data yang dia kumpulkan. Contoh, kenapa ada indikator yang kayak RSI, Relative Strength Index, atau stokastik. Jadi indikator-indikator yang menunjukkan titik overbought sama oversold. Overbought itu kan jadi overbought oversold. Jadi kelebihan pembelian dan kelebihan penjualan. Nah, dari mana dia bisa tahu ini sudah kelebihan pembelian nih? Ya. Dari mana dia bisa tahu ini kelebihan penjualan? Karena ada data-data sebelumnya yang dia kumpul, akhirnya membentuk sebuah indeks atau kumpulan data dan dia tampilkan. Paham ya? Jadi perbedaannya seperti itu. Atau berbentuk misalnya volume transaksi. Ya. Banyaknya sentimen pasar dengan masing-masing lah mereka. Tapi intinya itu adalah tipe indeks. Ya. Nah, indikator ketiga Apa tuh? adalah indikator untuk menentukan base price. Jadi base price ini bukan berarti juga prediksi masa depan. Nah. Tapi base price. Jadi contoh nih, coba saya gampang ya. Dari mana kita nilai misalnya harga emas. Contoh nih harga emas. Emas sekarang 1 juta. Contoh per gram 1 juta. Ini contoh ya. 1 gram 1 juta. Nah, apakah 1 juta ini sudah paling oke? Atau belum? Atau dia masih kategori mahal? Atau dia murah? Kan kita nggak tahu. Iya. Kalau kita tawar misalnya 500.000 deh. Nah, apakah 500.000 ini sudah harga murah? Itu bagaimana proses evakuasi yang dilakukan salah satunya di dusun Atau terlalu murah? Atau dia masih mahal? Sebenarnya yang murah itu 200.000 misalnya. Iya. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, diperlukan indikator-indikator tertentu untuk mengkalkulasi dari segi historikalnya dia, dari segi hitungan-hitungannya dia, maka disimpulkan ini yang best, udah termasuk murah, nggak terlalu mahal, oke deh. Kayak gitu. Paham. Jadi indikator tuh nggak terlalu sebagai alat memprediksi masa depan yang intinya kehidupan kalian terpatok pada indikator, bukan. Itu makanya kenapa kembali ke pertanyaan awal. Kenapa saya tidak menggunakan indikator? Karena bagi saya bukan berarti saya yang paling hebat, tapi saya tidak memerlukan alat bantu untuk mengukur hal tersebut. Nah, apakah saya jago akhirnya tidak pakai itu? Bukan, tapi gaya menganalisa ini kan tujuannya alat bantu untuk menganalisa. Nah, gaya analisa saya kebetulan
tidak memerlukan analisa yang menggunakan hal-hal tersebut. Oke, cara menganalisa Bung Ya. itu mempunyai cara sendiri. Nah, Oke, paham. nanti ada penjelasan lain. Cara analisa saya menggunakan apa, itu nantilah di konten yang lain ya. Tapi untuk di konten kali ini, penjelasan kali ini adalah kebetulan cara analisa saya tanpa menggunakan indikator. Oke. Tapi kalau yang mau pakai indikator, pahami ada jenis-jenis yang tadi dengan fungsinya masing-masing. Paham. Sekian untuk konten kali ini. See you in the next video. Bye-bye. Kalau menurut Mbak referensi untuk membaca Sebenarnya gini, itu apakah dari yang mana? Apakah titik awalnya itu